Kita lanjut lagi dengan pembicaraan tentang apa yang terjadi setelah Yesus bangkit. Kita mulai satu-satu dari ternyata dia tidak langsung pergi. Nah, ternyata dia tidak langsung pergi. Kita lihat. Catatan ini tentang kemana Tuhan Yesus setelah bangkit, saya ambil dari 4 Injil, Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Kenapa Yohanes di atas? Karena Yohanes mencatat lebih detail, lebih banyak, lebih detail. Ada catatan Injil tentang Yesus setelah kebangkitan itu ada di Yohanes ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, lalu kepada murid-muridnya, lalu kepada Thomas secara khusus, dan terakhir penampakan diri Yesus di Danau Tiberia secara khusus bicara kepada kepada Petrus. Lalu di Matius itu mencatat tentang penampakan diri Yesus setelah kebangkitan dalam rangka pengutusan murid-murid. Jadi tidak terlalu banyak seperti Yohanes. Markus juga begitu. Markus ada masukan dari Matius, ada juga masukan dari Lukas. Nanti kita lihat. Sementara Injil Lukas mencatat ada 2 kali peristiwanya. Pertama, secara khusus Yesus menampakkan diri kepada Kleopas dan temannya dalam perjalanan ke Emmaus, lalu menampakkan diri ke semua murid. Nah, bagian Yesus menampakkan diri kepada semua murid dianggap sama atau menceritakan hal yang sama seperti yang disampaikan Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 23, yaitu kepada semua murid-muridnya juga. Kita lihat satu-satu. Nah, ini yang pertama. Ini ada ininya kok nggak hilang ya? Sabar. Nah, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ini dicatat oleh Injil Yohanes. Kalau di ketiga Injil yang lain, penampakan diri Yesus itu tidak dicatat setelah kebangkitannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sepakat memperlihatkan perempuan sebagai pemberita pertama kebangkitan Yesus. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Disebut Matius, Markus, dan Lukas disebut Injil Sinoptik, mencatat bahwa isi berita yang dibawa oleh perempuan-perempuan itu berasal dari malaikat. Bapak Ibu sadar nggak? Jadi kalau di Injil Matius 28, kalau Alkitabnya di samping, Matius 28 itu bukanya dari Markus lalu buka ke arah kiri. Di situ dicatat bahwa ada malaikat yang memberitakan bahwa Yesus yang disalib itu dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Nah, pesan dari malaikat itulah yang diteruskan oleh para perempuan-perempuan itu. Itu dicatat oleh Matius, Markus, dan Lukas. Matius, Markus, Lukas mencatat bahwa perempuan-perempuan itu bertemu dengan malaikat di kubur Yesus, lalu malaikat itulah yang memberitahu kepada perempuan-perempuan itu bahwa Yesus sudah bangkit. Pemberitahuan malaikat itu menjadi inti pemberitaan perempuan-perempuan bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi Yohanes mencatat hal yang berbeda. Yohanes mencatat bahwa yang menyatakan Yesus telah bangkit adalah Yesus sendiri. Ini keistimewaannya. Peristiwa ini menentukan pemberitaan Maria Magdalena khususnya, bukan lagi ia telah bangkit, tapi aku telah melihat Tuhan. Nah, Bapak Ibu perhatikan ada bedanya ya. Semoga ini menginspirasikan Bapak Ibu bahwa peristiwa ini
Ternyata walaupun peristiwanya sama, tapi pencatatannya, memorinya itu berbeda dan ada penekanan tersendiri. Saya ulang lagi, Matius, Markus, Lukas mencatat bahwa yang menyatakan Yesus bangkit adalah malaikat yang dijumpai oleh perempuan-perempuan itu di kubur. Sehingga pemberitaannya menjadi ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Tapi Yohanes mencatat versi yang berbeda, bahwa ketika murid-murid itu tiba, khususnya perempuan-perempuan itu tiba di kubur, tidak ada penjelasan apa-apa di sana, kubur yang kosong, yang ada mereka itu berbicara satu sama lain bahwa Yesus sudah diambil orang, tubuhnya nggak ada di sini. Tapi ternyata Tuhan Yesus sendiri yang menjelaskan kepada Maria Magdalena bahwa dia hidup. Jadi pemberitaannya, aku telah melihat Tuhan. Keren ya, aku telah melihat Tuhan. Jadi pemberitaan Maria Magdalena ini menjadi kesaksian paling kuat tentang Yesus yang bangkit. Karena dia lihat sendiri, aku telah melihat Tuhan. Lanjut. Nah, kalau di Lukas 24, kita lanjut ke Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Berdasarkan keterangan waktu, penampakan diri Yesus kepada dua orang murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus adalah yang kedua yang terjadi. Jadi yang pertama kepada Maria Magdalena, karena terjadinya masih pagi-pagi itu. Sementara kalau kepada kedua murid yang berjalan ke Emmaus, itu terjadinya beberapa waktu setelahnya. Kita lihat Lukas 24. Pada hari itu juga, keterangannya begitu Bapak Ibu, di ayat 13. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Kalau 11 km itu kira-kira berapa jam kalau jalan kaki? Sekitar 3-4 jam. Kalau mau jalan cepat mungkin 2,5 jam, tapi kalau jalannya santai mungkin 3-4 jam. Artinya ini tidak terlalu jauh dari tempat Yesus dimakamkan. Yesus dimakamkan itu di luar kota Yerusalem, tapi tidak terlalu jauh. Nah, keterangan pada hari itu juga merujuk pada hari ketika perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea pergi ke kubur dan mendapati bahwa jenazah Yesus tidak ada lagi di kubur. Jadi setelah penampakan diri kepada Maria Magdalena, berikutnya kepada dua murid ini yang sedang berjalan menuju Emmaus. Rupanya dalam perjalanan itu terjadilah semacam ujian tentang apa sebetulnya yang dipahami oleh murid-murid tentang kebangkitan Yesus. Nah, dalam perjalanan ini saatnya mengukur ingatan dan pemahaman murid-murid tentang Yesus yang mereka ikuti. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu, ini semacam kalau pelajaran katekisasi, perjalanan ke Emmaus yang Tuhan Yesus bergabung di dalamnya, ini semacam evaluasi akhir dari ingatan dan pemahaman murid tentang siapa Yesus bagi mereka. Coba kita perhatikan. Kalau Bapak Ibu baca, saya tidak mungkin membacakan secara utuh pada kesempatan ini. Lukas 24 ayat 13 sampai 24. Di ayat 19 ini adalah keterangan tentang siapa Yesus bagi mereka. Jadi katanya kepada mereka, apakah itu? Apakah yang menjadi pembicaraan mereka? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Ini memunculkan pemahaman mereka, pengenalan mereka tentang Yesus.
Jadi menurut Kleopas dan temannya, Yesus adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa. Lalu ayat 20 itu menginformasikan tentang penyebab kematian menurut Kleopas dan temannya. Menurut Kleopas dan temannya, penyebab kematian Yesus adalah imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Jadi penyebab kematian Yesus adalah karena dia diserahkan oleh imam-imam kepala untuk dihukum mati. Lalu di ayat 21 tersirat rupanya ada motivasi dan harapan mereka selama ini dalam mengikuti Yesus. Apa motivasi dan harapannya? Ayat 21. Lukas 24 ayat 21 ya. Lukas 20, sorry. 20 atau 24? 24, sorry. Oh, Lukas 24, salah tulis itunya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya terjadi. Rupanya mereka berharap Yesus itu yang mereka ikuti akan membebaskan bangsa Israel dari kekaisaran Romawi. Bayangkan Bapak Ibu, sepanjang mereka ikuti perjalanan pelayanan dan pengajaran Tuhan Yesus, ternyata mereka berharap Yesus itu menjadi pemimpin politis bagi mereka yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Lalu ayat 22-24, inti masalah mereka. Inti masalah mereka begini. Beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi dia tidak mereka lihat. Jadi masalah mereka, mayat Yesus sudah tidak ada. Ada yang bilang dia hidup, tapi murid-murid itu tidak menemukan Yesus yang katanya hidup. Nah, Bapak Ibu, dari 4 hal ini, coba bayangkan ya. Kalau inilah yang dipahami Kleopas dan temannya mengenai Yesus dan peristiwa kematiannya, dari 4 jawaban ini yang benar cuma satu, Bapak Ibu. Bayangkan ya. Coba kita lihat lagi. Yang benar itu Yesus bagi mereka adalah seorang nabi, ya, Yesus juga adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ini benar. Benar bahwa Yesus adalah seorang yang berkuasa. Gelar Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja itu diberikan kemudian oleh gereja. Tapi pada waktu itu pengakuan yang jelas di depan mata murid-murid bahwa Yesus adalah nabi yang berkuasa. Ini benar. Tapi penyebab kematiannya, mereka gagal untuk melihat bahwa Yesus itu mati bukan karena diserahkan oleh imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi, tapi karena memang sudah begitulah kehendak Allah. Sudah itulah yang ditentukan Allah, bahwa anak manusia harus menderita, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Jadi penyebab kematian Yesus itu bukan karena Yesus jadi korban manusia seperti yang dipikirkan orang pada umumnya, tapi kita kembali pada pengakuan bahwa penyebab kematian Yesus itu adalah kehendak Allah dan dia mati karena menyerahkan nyawanya, bukan karena kesakitan atau kehabisan darah. Cuma Kleopas dan temannya ini gagal melihat ke situ. Lalu harapan dan motivasi mengikuti Yesus, salah banget kalau mereka mengharapkan bahwa Yesus akan membebaskan mereka dari kekaisaran Roma. Mereka gagal memahami bahwa yang dimaksud Mesias
oleh kehadiran Yesus, bukan Mesias secara politik, bukan Mesias yang akan memimpin mereka memberontak atau berjuang, tapi Mesias yang akan membebaskan mereka dari kuasa dosa dan maut. Nah, inti masalah mereka ini juga salah. Kenapa ketiadaan mayat Yesus dianggap masalah? Padahal itulah bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi bisa bayangkan, ini kalau ibaratnya kelas katekisasi Bapak Ibu, gagal deh nih, nggak lulus, nggak jadi CD mereka ini. Dari 4 topik tentang kebangkitan Yesus atau tentang Yesus, hanya 1 yang benar, 3-nya salah. Nah, ini yang benar menurut Yesus. Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Inilah yang dijelaskan Tuhan Yesus di perjalanan menuju Emmaus dan ketika mereka makan bersama pada akhirnya. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang muridnya ini untuk meluruskan pemahaman mereka. Kalau Yesus tidak datang dan tidak bicara sama mereka, pemahaman mereka itu keliru. Ya bayangkan aja dari 4 topik itu yang benar cuma 1. Untung Yesus datang bercakap dengan mereka sehingga pemahaman mereka diluruskan. Bahwa Yesus itu memang Mesias, tapi bukan untuk memimpin mereka memberontak, melainkan untuk membebaskan mereka dari dosa. Yesus itu memang harus menderita dan mati, bukan hanya karena diserahkan oleh imam-imam kepala dan pemimpin Yahudi, tapi memang sudah itulah yang ditugaskan Allah kepadanya. Nah, kita lanjut. Setelah itu, Tuhan Yesus makan bersama dengan Kleopas dan kawannya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nah, makan bersama, khususnya ritual mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti atau memecah-mecahkan ikan, itu merupakan kebiasaan yang oleh keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, nanti Yohanes bagian akhir juga mencatat bahwa inilah kebiasaan yang menjadi tanda pengenal, semacam penanda bahwa ini Yesus. Karena inilah kebiasaannya, mengucap syukur lalu membagikan makanan. Ini menjadi sebagai mau dibilang kode kah, tanda pengenal kah? Pokoknya ketika Yesus melakukan hal ini setelah kebangkitannya, itulah yang menguatkan murid-murid bahwa itulah Yesus, tidak mungkin yang lain. Karena Yesus punya kebiasaan ini. Lalu dari Emmaus mereka kembali ke Yerusalem. Murid-murid ini kembali ke Yerusalem, Yesus pun menghilang di jalan. Ceritanya begitu. Nah, rupanya sambung cerita, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, ini yang Bapak Ibu tadi saya bilang, dia dicatat di Lukas dan Yohanes, Lukas 24 dan Yohanes 20. Persamaan Lukas dan Yohanes ketika mencatat peristiwa ini antara lain waktunya sama-sama malam. Jadi kalau urut-urutan waktu, dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Yesus menampakkan diri kepada Kleopas dan kawannya dalam perjalanan ke Emmaus, lalu malamnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lukas dan Yohanes sama-sama mencatat bahwa penampakan itu terjadi di ruang tertutup yang pintu-pintunya terkunci, lalu Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Yohanes dan Lukas menuliskan hal yang sama, bahwa kehadiran Yesus itu tidak seperti manusia pada umumnya, tapi karena dia mengenakan tubuh surgawi yang memungkinkan dia untuk menembus ruang.
Lalu salam damainya ini khas sekali. Damai sejahtera bagimu, inilah yang menenangkan. Lalu di Lukas dan di Yohanes sama-sama ditulis. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada murid-murid yang ketakutan untuk membuktikan bahwa dia adalah Yesus yang disalib. Dia sudah bangkit, dia sudah hidup. Nah, kita lihat Lukas 24, ini keistimewaannya. Lukas 24 mencatat, Tuhan Yesus makan sepotong ikan bakar bersama mereka. Lalu Yesus membuka pikiran mereka agar mereka mengerti kitab suci, bahwa ia harus menggenapi semua yang tertulis dalam kitab suci. Nah, ini tentu ada kaitannya dengan percakapan Yesus dengan Kleopas dan temannya. Jadi, karena boleh dibilang gini, karena Kleopas dan temannya sudah memberi gambaran tentang apa yang dipahami oleh murid-murid terhadap peristiwa kematian Yesus, maka penting bagi Yesus untuk menjelaskan kembali. Dan mungkin ini ciri khas Lukas yang suka sekali mengajar. Lalu penjelasan khusus tentang Mesias yang bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati ini juga dicatat oleh Lukas. Ada berita tentang pengampunan dosa, ada berita pengutusan di Lukas 24 ayat 48, kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Bapak Ibu, nanti berita pengutusan ini dilanjutkan di Kisah Para Rasul. Lalu ada janji akan Roh Kudus, janji terkait Roh Kudus. Roh Kudus itu masih dijanjikan. Lukas 24 mencatat, lihat aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, ini dijelaskan lebih lanjut di Kisah Para Rasul, karena Kisah Para Rasul ditulis oleh orang yang sama. Ini keistimewaannya Lukas. Lalu Yohanes itu juga punya pesan pengutusan. Kita lihat dulu Yohanes 20 ya. Ayat 1. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Ada pesan pengutusan. Lalu yang istimewa dari Yohanes adalah Tuhan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Ayat 22. Lalu ada berita tentang pengampunan dosa. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya, inti dari kematian dan kebangkitan Kristus yang kita sering simpulkan dengan keselamatan, membawa keselamatan bagi dunia, itu secara nyata terucap dalam amanat pengutusan bahwa pengampunan dosa itu berlaku sejak kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi penampakan Yesus ini mau mengingatkan bahwa dia mati untuk mengampuni dosa. Dan itu yang tidak boleh kita lupa. Bukan hanya terpaku pada dia bangkit, dia hidup, tapi jangan lupa berita tentang pengampunan dosa ini harus diberitakan supaya dunia selamat. Yang istimewa dari Yohanes, Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus terkait dengan penjelasan Tuhan Yesus sebelumnya ketika dia mau berpisah dengan murid-muridnya, itu ada di Yohanes 14, 15, 16. Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Yohanes mencatat ini tepat ketika Tuhan Yesus bangkit, berbeda dengan Lukas. Lukas dalam Kisah Para Rasul mencatat bahwa Roh Kudus yang diberikan secara khusus itu terjadi di hari Pentakosta, 10 hari. Kok 10 hari? Iya, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apakah keduanya ini bertentangan? Jelas tidak bertentangan.
lihatnya dari riwayat Roh Kudus yang diceritakan oleh Injil Yohanes, bahwa dari sebelumnya, dari Yohanes 14, 15, 16, Tuhan Yesus sudah bicara tentang sosok ini. Jadi ketika Yohanes menceritakan bahwa Yesus bangkit, Yohanes juga sekaligus menceritakan bahwa janjinya itu sudah dipenuhi. Nah, catatan Lukas tentang penampakan Yesus kepada murid-murid setelah kebangkitan berhenti sampai di sini. Tidak ada kelanjutannya lagi. Nanti lanjutnya itu dilanjutkannya di Kisah Para Rasul, bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita lanjut. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. 8 hari setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya, di Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 itu, hanya karena Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Jadi hanya karena Thomas berkata bahwa dia butuh bukti, sementara ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas sedang tidak berada di situ. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, Thomas nggak ada di situ. Tuhan Yesus sudah memberi bukti, Thomas tidak lihat. Tapi ketika Thomas datang, dia seperti menantang terhadap pemberitaan teman-temannya. Aku belum lihat, jadi aku belum percaya. Lalu 8 hari kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas untuk menggenapi tantangan Thomas ini. Untuk menggenapi tantangan Thomas, karena sebetulnya kalau menunjukkan bekas paku dan bekas lukanya sudah dilakukan Yesus kepada murid-murid yang lain. Hanya karena Thomas tidak ada, jadi 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri dan memenuhi tuntutan Thomas. Nah, Bapak Ibu, bagaimana seandainya Yesus tidak menampakkan diri secara khusus kepada Thomas? Bagaimana seandainya ini kita berandai-andai, karena ini jalan masuk kita untuk memahami cara kita beriman. Bagaimana kalau ternyata Tuhan Yesus itu tidak menampakkan, tidak memenuhi tuntutan Thomas? Toh yang lainnya sudah percaya. Kalau cuma tinggal satu yang belum percaya, kasar kata Bapak Ibu, tanya aja sama teman-teman yang lain. Kan itu sudah cukup gitu. Bagaimana kalau Tuhan Yesus tidak menampakkan diri secara khusus kepada Thomas? Gimana ya? Inilah akhirnya saya ambil judul dari film Saving Private Ryan. Ini Saving Private Thomas ini. Yesus menghendaki Thomas percaya karena Tuhan Yesus mau dia selamat. Tapi secara tidak langsung dia menegur cara Thomas menuntut bukti. Tuhan Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi Tuhan Yesus menampakkan dirinya secara khusus kepada Thomas hanya karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan Thomas juga. Jadi pertanyaan yang di slide sebelumnya, kalau Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada Thomas, sebetulnya bisa saja yang seperti tadi saya katakan, tanya saja sama teman-teman yang lain. Toh bukan salah Tuhan Yesus juga, waktu Tuhan Yesus datang kau tidak ada, lalu sekarang kau menuntut bukti, menuntut perlakuan khusus. Tapi ternyata untuk menyelamatkan satu domba yang hampir hilang ini, Tuhan Yesus berkenan untuk datang lagi 8 hari kemudian dan memberi bukti yang diminta Thomas. Nah, Bapak Ibu, ini mencerminkan cara orang beriman. Ada dua kalau belajar dari Thomas tadi ya.
bukti berujung pada iman atau iman memunculkan bukti. Ada orang yang begini, harus ada bukti, 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 baru dia beriman. Apakah ini salah? Kita nggak bisa bilang salah atau benar, karena masing-masing orang itu punya prosesnya. Ada orang yang bukti, bukti, bukti sampai panjang, sampai bertahun-tahun dia belum juga beriman. Ada prosesnya seperti itu. Ada juga yang prosesnya beriman dulu, percaya dulu, baru nanti bukti-bukti itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, ini ada dua model. Lalu kita yang mana? Apakah kita termasuk yang menuntut bukti, 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 baru beriman, atau kita beriman dulu, baru nanti bukti-buktinya muncul? Kalau saran saya, Bapak Ibu sebagai pendeta, saya mau bilang begini. Tidak semua orang seberuntung Thomas. Tidak semua orang seberuntung Thomas yang ketika kita menagih bukti dulu baru percaya, dan Tuhan Yesus berkenan. Atau Allah berkenan untuk memenuhi tuntutan kita. Tapi kalau ternyata Allah tidak memenuhi tuntutan kita, apa enggak kita yang celaka? Kan gitu. Kita menuntut bukti, 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 baru percaya. Kalau saya tidak sembuh, saya nggak percaya Tuhan itu baik. Lah kalau ternyata emang nggak sembuh tuh piye? Padahal kenyataannya Tuhan baik. Mau kita sakit, mau kita sehat, Tuhan itu baik. Kalau masalah saya nggak selesai, saya nggak percaya kalau Tuhan itu maha kuasa. Nah ternyata masalah kita nggak selesai. Gitu. Jadi itu yang saya bilang. Tidak semua orang seberuntung Thomas. Jadi sebaiknya, kata Tuhan Yesus, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Sebaiknya, sebagai orang Kristen, percaya dulu, nanti bukti-buktinya akan muncul kemudian. Kenapa begitu? Ketika kita percaya, kita siap untuk menerima bukti. Tapi kalau kita tidak percaya, sebetulnya buktinya sudah ada. Cuman kita belum mau percaya, sehingga bukti yang dibutuhkan itu akan semakin panjang, semakin banyak, semakin demanding bahasanya. Jadi sebagai orang Kristen yang sudah bertahun-tahun Kristen, Bapak Ibu lebih baik beriman dulu, nanti bukti-buktinya muncul. Ketika kita beriman, kita siap untuk melihat bukti. Tapi kalau kita menuntut bukti dulu baru beriman, ingatlah tidak semua orang seberuntung Thomas. Kita lanjut. Lalu, kalau menurut Matius dan Markus, kita lihat Matius ya. Matius 28. Matius 28, bukannya di Markus, belok kiri. Kalau kita lihat di Matius dan Markus, ada perintah bahwa murid-murid harus pergi ke Galilea. Di Matius 28 ayat 7, segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Itu dari Matius 28. Kalau di Markus, Bapak Ibu Markus 16, bukanya di Lukas, belok kiri satu halaman. Markus 16, dicatat di situ, sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Kalau versi Matius dan Markus, Tuhan Yesus mengarahkan murid-murid ke Galilea. Ini ada petanya Bapak Ibu. Petanya itu, kalau katakanlah Tuhan Yesus bangkit di sekitar Yerusalem, itu di selatan, di bawah. Ini ada Emmaus, ada Yerusalem. Galilea itu di atas. Galilea itu ke arah utara, ini ada danaunya. Boleh
Ada yang bilang Danau Tiberias, ada yang bilang Danau Genesaret, ada yang bilang Danau Galilea, tapi sebetulnya itu merujuk pada danau yang sama. Jadi kalau versi Matius dan Markus, Tuhan Yesus bangkit di luar kota Yerusalem, lalu murid-murid berangkat ke Galilea. Sampai di sana, mereka menerima amanat pengutusan, Bapak Ibu. Kalau kita baca Matius 28, setelah mereka di Galilea, 28 ayat 16, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tapi berapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ternyata berita pengutusan ini, amanat pengutusan ini disampaikan Tuhan Yesus di Galilea, tapi Tuhan Yesus tidak naik ke surga dari Galilea, Bapak Ibu. Jadi Injil Matius berhenti sampai di situ. Injil Matius itu berhenti sampai Tuhan Yesus ke Galilea, memberikan amanat pengutusan. Begitu juga sebetulnya dengan Markus. Nah, ini agak-agak problematik. Kita lihat ya Injil Markus. Bapak Ibu semoga buka Alkitabnya ya. Injil Markus pasal 16 ayat 7 mencatat bahwa murid-murid itu ke Galilea. Oke. Lalu mereka keluar setelah mendapat berita itu. Markus 16 Bapak Ibu perhatikan. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Aslinya sebenarnya Injil Markus tuh berhenti di ayat 8 itu, Bapak Ibu. Markus 16 berhenti di ayat 8. Oke. Lalu ada tambahannya tuh dalam kurung. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya dan seterusnya. Lalu ayat 8 yang dalam tanda kurung itu sampai ayat 20 ini merupakan tambahan. Ini merupakan tambahan. Jadi ini bukan asli dari Injil Markus. Ini tambahan. Tambahan dari mana? Kalau Bapak Ibu baca, ini tambahan yang disesuaikan oleh Lukas. Bukan oleh Lukas penulisnya ya, tapi oleh pembaca berdasarkan Injil Lukas. Kenapa begitu? Karena Injil Markus itu sebagai Injil pertama yang ditulis dari keempat Injil, ditulisnya itu buru-buru. Ditulisnya itu dalam keterdesakan, orang Kristen diburu oleh Kekaisaran Roma dan mereka harus cepat punya dokumen tertulis. Jadi Markus itu selesai sebetulnya di pasal 16 ayat 8. Tapi ketika dibaca dan mau disebarkan ke orang lebih luas lagi dari konteks Markus pada saat itu, akhirnya bagian Markus yang terakhir ini ditambahkan. Kalau dilihat ya, ada berita pengutusannya juga. Ada berita pengutusan yang Tuhan Yesus sampaikan sebetulnya di Galilea. Kan ayat 7, murid-murid itu disuruh ke Galilea. Oke. Lalu Markus 16 ayat 15 itu berita amanat pengutusan. Baru di ayat 19 Tuhan Yesus berbicara demikian, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, peristiwa yang dicatat di ayat 19 ini terjadinya bukan di Galilea, tapi di dekat Yerusalem.
Jadi agak problematik emang Markus ini, Markus akhir. Tapi menyenangkan sekali untuk mengetahui informasi ini. Nah, sekarang kita lihat versi Lukas dan Markus digabung nih, gara-gara dapat tambahan. Yesus bangkit di luar kota Yerusalem, oke? Lalu, menurut Lukas, Yesus ke Emmaus, 11 kilo dari Yerusalem, jalan kaki sama Kleopas dan temannya. Yesus kembali ke Yerusalem untuk memberikan amanat pengutusan. Karena malam hari itu juga menurut Lukas, murid-murid itu kembali lagi ke Yerusalem, lalu disitulah Yesus menampakkan diri. Yesus kembali ke Yerusalem untuk memberikan amanat pengutusan, lalu Yesus naik ke surga dari luar kota Yerusalem, yaitu dari Betania. Ini ada perbedaan cara menulis. Tapi yang pasti yang kita pegang adalah Tuhan Yesus bangkit di luar kota Yerusalem, maksudnya di daerah selatan. Lalu amanat pengutusan itu disampaikan di Galilea, itu nanti dikuatkan oleh Yohanes. Tapi Tuhan Yesus naik dari Betania. Nih, kembali lagi ke selatan. Begitu ya. Semoga bisa diikuti. Nanti kalau mau diulang boleh. Nah, ada lagi di Tiberias versi Yohanes. Nah, kan Yohanes juga mencatat bahwa setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus ke Tiberias. Tiberias itu nama lain dari Galilea, nama lain dari Genesaret, dan nama lain dari Kineret. Jadi Tuhan Yesus bangkit di luar kota Yerusalem, kalau menurut Yohanes, lalu dia menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Artinya murid-muridnya berangkat lagi ke Galilea, nanti pulang lagi ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, ngapain dia ke Tiberias? Ini yang menurut Yohanes. Ada yang belum selesai, unfinished business with Peter. Tuhan Yesus seperti yang kita pernah bahas di minggu-minggu sebelumnya, secara tidak langsung inilah amanat pengutusan yang disampaikan melalui Injil Yohanes. Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau soal Petrus ini kita sudah bahas Bapak Ibu ya berapa minggu yang lalu. Tapi yang pasti di Tiberias itulah melalui Petrus, Injil Yohanes menyampaikan amanat pengutusannya. Jadi kalau mau dilihat polanya sama. Tuhan Yesus bangkit, lalu dia mengutus murid-muridnya dengan amanat pengutusan yang khas. Kalau Matius, jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya. Markus, pergilah beritakan Injil kepada segala makhluk. Lalu Yohanes, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi masing-masing Injil itu selalu menutup dengan amanat pengutusan. Kalau Lukas, engkau menjadi saksiku, dia nanti dilanjutkan di Kisah Para Rasul, mulai dari Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, ini bahasa anak sekarang nih. Kenapa sih harus banget ke Galilea? Emang kenapa nggak langsung aja loh, di Yerusalem aja loh Pak ngomongnya Pak, nggak usah balik-balik lagi ke sana kan gitu. Kenapa harus banget pulang ke Galilea? Pertama, Bapak Ibu, dari Galilea inilah para murid berasal. Tuhan Yesus merekrut mereka tuh di Galilea. Semuanya dapatnya di Galilea. Jadi dari sinilah para murid berasal. Lalu, menurut teori yang kedua, dibandingkan Yerusalem, masyarakat Galilea ini lebih majemuk dan lebih terbuka terhadap orang dari bangsa lain. Jadi kalau dibanding Yerusalem yang kotanya sangat ketat dengan peraturan agama Yahudi, karena dia adalah tadinya waktu zaman Daud dia adalah pusat dari perayaan keagamaan Yahudi, sehingga hukumnya, tradisinya itu sangat kuat. Sementara Galilea ini lebih terbuka. Jadi kalau mereka pulang ke Galilea,
sangat cocok sekali, sangat kontekstual sekali amanat-amanat pengutusan itu, Bapak Ibu. Kan amanat pengutusannya tuh rata-rata beritakanlah Injil kepada segala makhluk, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, itu semakin kelihatan nyata di Galilea. Karena masyarakatnya lebih majemuk dibanding Yerusalem. Tapi yang paling jelek bahasa sekarang itu, yang paling penting adalah pemberitaan Injil itu dimulai dari daerah kita berasal. Ini menjadi poin. Walaupun pengalaman Tuhan Yesus pun mengatakan seorang nabi tidak diterima di tempatnya sendiri, betul. Tapi bukan berarti sudah kalau gitu nggak usah memberitakan Injil di tempat kita sendiri. Tapi perjalanan ini memperlihatkan bahwa pemberitaan Injil itu harus mulai dari tempat kita berasal. Terlepas dari diterima atau tidak, yang pasti harus mulainya dari situ. Jadi itulah kenapa harus banget ke Galilea. Disinilah tempat mereka berasal, sangat tempatnya memorable, tapi juga mengandung makna. Lalu, nih sudah menjelang akhir. Penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya ternyata tidak dilakukan secara acak dan ada alasannya. Ada alasannya. Walaupun yang dicatat Alkitab ini sepertinya tidak semua, karena pada akhirnya dia menampakkan diri selama 40 hari. Tapi kita mau melihat begini. Kepada Maria Magdalena, Tuhan Yesus mau membuktikan bahwa dia hidup. Kalau yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, dia telah bangkit, memang harus diakui murid-murid itu tidak melihat wujudnya Yesus. Tapi kepada Maria Magdalena, atau melalui Injil Yohanes, diberitakan bahwa ini orangnya ada nyata, hidup orangnya. Lalu kepada Kleopas dan temannya, Yesus meluruskan pemahaman tentang kebangkitannya. Jadi ini maksudnya kenapa peristiwa Yesus menampakkan diri kepada Kleopas dan temannya itu harus dicatat, harus harus dipahami, karena inilah yang meluruskan pemahaman orang. Lalu kepada semua muridnya untuk memberikan ketenangan dan damai sejahtera. Kata kuncinya adalah damai sejahtera bagimu. Untuk memberikan ketenangan bagi mereka yang takut, mereka yang sedih, ada damai sejahtera Tuhan. Kepada Thomas, untuk menyelamatkan yang tidak percaya bahwa satu domba itu berharga. Walaupun rasa-rasanya mau bilang ngapain juga bela-belain balik, tanya aja sama yang udah lihat gitu. Tapi ternyata ini pembuktian dari ajaran Yesus tentang domba yang hilang. Kalau ada orang punya 100 domba, satu hilang, yang satu itu dicari. Nah, itulah Thomas untuk menyelamatkan yang tidak percaya. Petrus untuk menyembuhkan dan memulihkan. Bahwa pada dasarnya Petrus itu adalah seorang yang sangat setia, pengabdiannya tidak diragukan, tapi ketika dia melakukan kesalahan, Tuhan Yesus merasa perlu untuk menyembuhkan dan memulihkan, untuk menjadi contoh bahwa ini loh yang diberitakan itu adalah pengampunan dosa. Jadi lucu rasanya kalau beritakanlah pengampunan dosa kepada semua orang, sementara Yesus tidak mengampuni Petrus, kan aneh. Jadi Petrus ini dimunculkan untuk membuktikan bahwa amanat pengutusan Yesus itu dia lakukan apa adanya. Nah, sekarang tinggal kita. Ayo, apa maknanya penampakan diri Yesus kepada kita itu apa maknanya? Silahkan Bapak Ibu renung-renungkan, gumuli, pikirkan. Nah, penutup. Nah, dia tidak langsung pergi. Selama 40 hari, Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini yang dicatat oleh Kisah Para Rasul, dicatat oleh Lukas. Bahwa sebenarnya peristiwa ini berlangsung selama 40 hari, tapi yang dicatat adalah yang ada pesan dan pembelajaran khususnya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu.